perkenalkan, nama saya Leltiana Morenan Lohi, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di Sekolah SMKS Penerbangan Petra Mimika. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Baik, kembali lagi kita ada dalam pertemuan ketiga kita di saat ini. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu mengajak semua untuk berdoa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perubahan. Dengan tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Pernahkah kalian melihat es batu mencair? Atau kalian bisa lihat gambar di samping kiri kanan? Oke, dari gambar di samping dan kiri kalian, apakah kalian bisa menemukan perubahan sebelum dan sesudah? Dari keempat gambar di kiri dan kanan yang ada pada slide menunjukkan bahwa itu merupakan perubahan. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak bahwa perubahan terdiri dari dua. Yang pertama, perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan fisika sendiri adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya dia hanya mengubah sifat zat fisiknya saja, tetapi tidak menimbulkan zat baru. Sedangkan untuk perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Misalnya contoh untuk perubahan fisika seperti gambar di samping. Ini adalah contoh kertas. Kertas, ketika kita menghancurkan kertas, berarti hanya menjadi bagian terkecil saja dan tidak merubah sifat dari kertas. Tetapi kalau kertas kita bakar, dia akan menghasilkan abu. Nah, abu itu disebut dengan perubahan zat baru atau termasuk dalam perubahan kimia. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa contoh untuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada gambar di atas ini merupakan lemari yang terbuat dari kayu. Pada dasarnya, kayu dan lemari mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi memiliki zat yang sama. Artinya, kayu hanya dimodifikasi menjadi lemari, tetapi sifat dan strukturnya tidak berubah, tetap padat. Contoh berikutnya yaitu benang dan kain. Kain yang dihasilkan berasal dari benang, hanya perubahan wujud fisiknya saja, tetapi untuk menghasilkan zat baru tidak ya anak-anak? Nah, beda dengan contoh dari perubahan kimia, yaitu awalnya menjadi kacang kedelai berubah menjadi tempe. Nah, di situ yang disebut dengan perubahan kimia. Ada juga terjadi perkaratan besi. Awalnya besi jika dibiarkan terus-menerus teroksidasi dengan udara, berarti dia akan menimbulkan karat. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kimia. Oke anak-anak, jadi Ibu mengajak kita semua untuk selalu mengamati setiap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena ada banyak begitu perubahan yang terjadi yang tanpa kita sadari melibatkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Pembelajaran kita di hari ini cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.